Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh kita kali ini adalah Umair bin Wahab al-Jumahi. Umair bin Wahab al-Jumahi kembali dari perang Badar dalam kondisi selamat. Akan tetapi, ia pulang tanpa membawa anaknya yang bernama Wahab karena ditawan oleh kaum muslimin. Umair amat khawatir bila kaum muslimin akan menyiksa anaknya karena dosa yang telah ia perbuat. Dan ia amat khawatir bila kaum muslimin akan menganiaya anaknya dengan bonus sebagai balas atas tindakannya saat menyakiti Rasulullah dan para sahabatnya. Di suatu pagi, Umair hendak pergi ke Masjidil Haram untuk bertawaf di Ka'bah dan mencari keberkahan dari para berhala yang ada di sana. Ia bertemu dengan Safwan bin Umayyah yang sedang duduk di samping Hijr Ismail. Umair lalu menghampirinya dan berkata, "Selamat pagi, wahai pemuka bangsa Quraisy." Safwan membalas, "Selamat pagi, Abu Wahab. Duduklah agar kita dapat berbincang sejenak, sebab waktu dapat berhenti karena pembicaraan." Umair pun duduk di hadapan Safwan bin Umayyah. Keduanya akhirnya mengingat peristiwa Badar dan kekalahan mereka yang sangat telak. Mereka juga menghitung kaum mereka yang menjadi tawanan di tangan Muhammad dan para sahabatnya. Dan mereka menjadi bergidik ketika mengingat para pembesar Quraisy yang mati terbunuh oleh pedang kaum muslim. Dan mereka juga terkenang akan Al-Khalid, sebuah sumur di mana terkubur di dalamnya kaum musyrikin saat perang Badar. Lalu Safwan langsung berseru, "Demi Tuhan, tidak ada kehidupan yang lebih nikmat setelah mereka." Umair menyahut, "Demi Tuhan, engkau benar." Lama berselang, Umair berkata lagi, "Demi Tuhan, pemilik Ka'bah, kalau aku tidak ingat hutangku yang tidak sanggup aku bayar, kalau saja aku tidak khawatir dengan keluargaku yang jadi tawanan mereka, pasti aku sudah mendatangi Muhammad dan membunuhnya, sehingga aku dapat menyelesaikan dan menolak segala kejahatan." Kemudian, ia meneruskan lagi ucapannya dengan suara pelan, "Dan keberadaan anakku yang bernama Wahab yang menjadi tawanan mereka, itu yang membuat kepergianku ke Yasrib menjadi hal yang tidak dapat dielakkan." Safwan bin Umayyah memegang ucapan Umair bin Wahab. Sebelum kesempatan berlalu, Safwan memandang Umayyah seraya berkata, "Ya Umair, aku akan tanggung semua hutangmu seberapapun besar jumlah. Sedang keluargamu, aku akan menjadikan mereka seperti keluargaku selagi aku dan mereka masih hidup. Aku memiliki cukup uang untuk merawat mereka semua." Umair lalu menjawab, "Kalau begitu, jagalah pembicaraan ini dan jangan sampai ada seorang pun yang tahu." Safwan langsung membalas, "Aku jamin." Umair pun bangkit dari masjid dan api kedengkian menyala hebat dalam hatinya kepada Muhammad. Ia lalu mempersiapkan bekal untuk mewujudkan tekadnya. Ia tidak lagi khawatir akan perjalanannya ia akan lakukan. Hal itu karena para keluarga tawanan Quraisy yang lainnya ragu untuk pergi ke Yasrib demi mencari keluarga mereka yang ditawan di sana. Umair meminta keluarganya untuk mengasah pedangnya, lalu mengurungkannya dengan raja. Dan ia juga meminta agar kendaraannya dipersiapkan dan dibawa ke hadapannya. Dan ia pun langsung menunggannya. Ia mulai menuju Madinah dengan selendang kebencian dan kejahatan. Akhirnya, Umair tiba di Madinah dan ia berjalan menuju masjid untuk mencari Rasulullah. Saat ia sudah hampir mendekat ke pintu masjid, ia memberhentikan tunggangannya, lalu ia turun. Saat itulah Umar bin Khattab yang sedang duduk bersama para sahabat lain di dekat pintu masjid. Mereka sedang mengenang perang Badar dan tawanan Quraisy serta jumlah mereka yang terbunuh. Mereka juga mengenang para pahlawan muslimin dari suku Muhajirin dan Ansor
mereka juga mengingat anugerah kemenangan yang Allah berikan kepada mereka. Dan apa yang Allah perlihatkan kepada mereka tentang kekalahan yang diterima oleh musuh. Saat kepala Umar menoleh, ia melihat Umair bin Wahab yang baru turun dari kendaraannya. Terlihat Umair sedang berjalan ke arah masjid dengan pedang terhunus. Maka Umar pun langsung bangkit dengan khawatir seraya berkata, "Inilah anjing musuh Allah, Umair bin Wahab. Demi Allah, pastilah ia datang tidak membuat keburukan. Dialah yang pernah menghasut kaum musyrikin di Mekah untuk memusuhi kami. Dan dia juga yang selalu menjadi mata-mata sebelum terjadinya perang Badar." Lalu Umar berpesan kepada para sahabat, "Pergilah kepada Rasulullah dan tetaplah kalian bersamanya. Waspadalah saat setan membuat makar ini akan berlaku khianat kepada beliau." Kemudian Umar datang menghadap Rasulullah seraya berkata, "Ya Rasulullah, ada musuh Allah bernama Umair bin Wahab datang dengan membawa pedang terhunus. Aku menduga ia ingin membuat kerusakan." Lalu Rasulullah bersabda, "Bawalah ia menghadap kepadaku." Kemudian Umar mendatangi Umair bin Wahab. Umar lalu mengambil kerah baju Umair dengan keras, lalu melipat lehernya sampai mencium tempat pedang yang berada di pinggul. Lalu Umar membawanya menghadap Rasulullah. Saat Rasulullah mendapatinya dalam kondisi sedemikian, maka beliau bersabda kepada Umar, "Lepaskanlah dia, wahai Umar." Lalu Umar pun lantas melepaskan. Lalu berkata kepada Umair, "Menjauhlah dari Rasulullah." Lalu Umair pun jauh dari Rasulullah. Setelah itu, Rasulullah dekat ke arah Umair bin Wahab seraya bersabda, "Tutuplah ya Umair." Lalu Umair pun duduk dan berkata, "Selamat pagi." Dan Rasulullah menjawabnya, "Allah telah memuliakan kami dengan ucapan penghormatan yang lebih baik dari yang kau ucapkan. Wahai Umair, Allah telah memuliakan kami dengan salam, dan itu adalah ucapan ahli surga." Lalu Umair menjawab, "Demi Tuhan, apa yang kau ucapkan tidak jauh berbeda dengan yang kami ucapkan, dan jarakmu dengan kami hanyalah sedikit saja." Lalu Rasulullah bertanya kepada, "Apa yang membawamu ke sini, wahai Umair?" Umair menjawab, "Aku ke sini untuk memohon kebebasan bagi tawanan yang kalian tawan. Bersikap baiklah kepadaku dalam hal ini." Rasulullah bertanya lagi, "Lalu apa yang maksudmu? Pedang yang kau bawa itu?" Umair menjawab, "Ini adalah pedang yang jelek. Apakah ia bermanfaat bagi kami saat terjadinya perang Badar?" Rasulullah bertanya lagi, "Berkatalah yang jujur, apa yang kau inginkan hingga datang ke sini, wahai Umair?" Umair menjawab, "Aku hanya datang untuk maksud yang telah aku sebutkan." Rasulullah bersabda, "Bukan, namun kamu pernah duduk bersama Safwan bin Umayyah di dekat Hijri Ismail, dan kalian berdua mengenang orang-orang Quraisy yang terkubur di sumur Al-Khalid. Lalu kalian berkata, 'Kalau bukan karena hutang dan keluargaku, aku akan datang kepada Muhammad lalu membunuhnya.' Lalu Safwan bin Umayyah bersedia untuk membayar hutangmu dan menjaga keluargamu agar engkau dapat membunuhku. Dan Allah adalah penghalang dirimu untuk melakukannya." Umair merasa terkejut sesaat, lalu ia mengatakan, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah." Kemudian ia berkata, "Dahulu kami selalu mendustakan apa yang engkau bawa dari berita langit, dan kami juga mendustakan wahyu yang turun kepadamu. Akan tetapi, kisah pembicaraanku dengan Safwan bin Umayyah tidak ada yang mengetahuinya selain aku dan dia. Demi Allah, kini aku yakin bahwa yang telah memberitahumu adalah Allah. Segala puji bagi Allah yang telah mengantarkan aku ke sini dan menunjukkan aku kepada Islam." Lalu, ia pun bersyahadat bahwa tidak Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan akhirnya, ia pun masuk ke dalam Islam. Rasulullah lalu bersabda,
Ajarkan saudara kalian tentang agama. Ajarkan kepadanya tentang Al-Quran dan bebaskan tawanan. Kaum muslimin amat bergembira dengan keislaman Umair bin Wahab. Bahkan Umar bin Khattab sempat berkata, tidak ada lagi yang lebih aku cintai selain Umar bin Wahab saat ia datang menghadap Rasulullah. Mulai hari ini, ia adalah orang yang paling aku cintai daripada anak-anakku sendiri. Saat Umair sedang mensucikan dirinya dengan ajaran Islam, mengisi hatinya dengan cahaya Al-Quran, dan mengisi hari-hari terindah dalam sisa umurnya, yang membuat ia terlupa akan Mekah dan orang-orang yang ia tinggal di dalamnya. Pada saat yang sama, Safwan bin Umayyah sedang berangan-angan, dan ia melewati perkumpulan orang-orang Quraisy sambil berkata, bergembiralah dengan berita besar yang akan kalian dengar sebentar lagi. Sebuah berita yang akan membuat kalian melupakan peristiwa Badar. Setelah penantian cukup lama yang dijalani Safwan bin Umayyah, maka sedikit demi sedikit ia merasa khawatir, merasuki diri, sehingga hatinya menjadi lebih panas ketimbang batu bara, dan ia mulai kasak-kusuk bertanya kepada para pengelawan tentang kabar Umair bin Wahab. Namun, tidak satupun jawaban mereka yang dapat memuaskan. Hingga datanglah seorang pengelana yang mengatakan bahwa Umair telah masuk Islam. Begitu mendengar berita ini, serasa tersambar petir Safwan berbuat, karena ia menduga bahwa Umair bin Wahab tidak akan masuk Islam meski semua manusia di bumi masuk ke dalam Islam. Sedangkan Umair bin Wahab sendiri hampir saja menguasai agama yang baru dianutnya dan menghafal beberapa ayat Al-Quran yang mudah baginya. Sehingga ia pun datang menghadap Rasulullah seraya berkata, "Ya Rasulullah, dahulu aku adalah orang yang selalu berusaha untuk memadamkan cahaya Allah. Dahulu aku adalah orang yang selalu menyiksa para pemeluk Islam. Aku berharap Engkau mengizinkan aku untuk datang ke Mekah, untuk berdakwah kepada kaum Quraisy agar kembali ke jalan Allah dan Rasul." Rasulullah memberinya izin dan ia pun berangkat ke Mekah. Sesampainya di sana, ia datang ke rumah Safwan bin Umayyah sambil berkata, "Ya Safwan, engkau adalah salah seorang pemuka kota Mekah, seorang intelektual dari suku Quraisy. Apakah menurutmu apa yang kalian lakukan dengan beribadah kepada batu dan melakukan penyembelihan untukmu dapat diterima oleh akal untuk dijadikan agama? Sedangkan aku kini telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Lalu Umair mulai berdakwah di Mekah, sehingga banyak orang yang masuk Islam karena dakwah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala Umair bin Wahab dan memberikan cahaya pada kuburnya. Sobat Risah, bantu kami agar terus dapat menyebarkan kebaikan dengan jalan membagikan kisah-kisah ini. Mari bersama-sama menjadi semut yang membawa air dalam kisah Nabi Ibrahim. Sekecil apapun perbuatan akan menunjukkan di sisi mana kita berpihak.